Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Putri dari jurusan PSP. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi fluida statis. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian fluida statis. Fluida statis adalah, atau yang disebut dengan hidrostika, adalah salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida, gas atau cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini adalah merupakan sebuah balok di dalam kardus. Untuk rumus fluida statis yaitu P sama dengan F per A. Turunannya seperti ini, jadi P sama dengan M per V, M sama dengan P kali V. Untuk P-nya sama dengan P kali G kali Y. Selanjutnya yaitu untuk keterangan rumusnya yaitu P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya dalam Newton, A luas meter kuadrat, P massa jenis kilogram per meter pangkat 3, W gaya berat atau N, M massa atau kilogram, P volume, G gaya gravitasi, dan H sama dengan ketinggian. Selanjutnya yaitu kekuatan daya apung. Sebagian kecil es di atas permukaan, contohnya pada gambar ini. Jika P objek kecil dari P liquid, maka P objek akan mengambang. F sama dengan 1 dikurang PL per PO atau F sama dengan 1 kurang PO per PL. Ketika benda itu mengambang, maka P objek kecil dari P liquid bahwa gaya apung sama dengan berat benda. BF sama dengan daya apung, PL volume liquid, PO volume objek, PL massa jenis liquid, dan PO massa jenis objek. Selanjutnya itu kekuatan terhadap dinding di bawah air. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan contoh gambar dari kekuatan terhadap dinding di bawah air. Untuk rumus kekuatan terhadap dinding di bawah air yaitu P sama dengan P kali G kali L H kuadrat per 2. Untuk keterangan rumusnya, F merupakan gaya, P sama dengan tekanan, G gaya gravitasi, dan H ketinggian, serta lebar L adalah lebar. Selanjutnya itu mengukur tekanan data dan tekanan total. Untuk rumus formulanya yaitu P tekanan sama dengan P total dikurang P ATM, atau P total sama dengan P tekanan ditambah P ATM. Ini merupakan sebuah contoh soal panjangnya 4 meter, yang ditanyanya adalah P. Anggap gambar ini sebuah tekanan, jadi rumusnya P tekanan sama dengan P kali G kali Y. Jadi 1000 kali kilogram per meter pangkat 3 dikali 9,8 per M per S kuadrat dikali 4 meter. Jadi P totalnya sama dengan P tekanan tambah P ATF. P total sama dengan 39.700 N per M kuadrat ditambah 10.300 N per M kuadrat. P total sama dengan 14.500 N per M kuadrat. Selanjutnya itu kita membahas tentang prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya sama di setiap tempat. Jadi, jika Anda menekankan fluida dalam satu arah, maka tekanan akan berpindah ke sekeliling fluida. Ini merupakan sebuah contoh soal. Perhatikan gambar ini. Untuk F-nya 5 cm dan untuk N-nya 5000. Jadi rumusnya P1 sama dengan P2. Maka rumus tersebut diturunkan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per F2 sama dengan A1 per A2. F1 sama dengan F2 A1 per A2. Jadi W-nya sama dengan A1 per A2. Jadi F1-nya sama dengan 5000 lb dikali 5 per 250. Jadi hasilnya 1100 lb. Selanjutnya itu gambar mengambang di beberapa lapisan. Perhatikan gambar ini. Ini merupakan Y dan ini X. Untuk konsepnya, BF sama dengan lapisan liquid sama dengan Mg liquid sama dengan P kali L kali P kali Lg. BF total sama dengan BF1 tambah BF2. W objek sama dengan BF total. Turunan rumusnya seperti ini, jadi rumus akhirnya itu PO sama dengan P1X ditambah P2Y per H. Jadi PO massa jenis objek, P1 massa jenis fluida, P2 massa jenis fluida 2, H tinggi objek, X tinggi lapisan pertama, dan Y tinggi lapisan kedua. Untuk berat benda yang terendam, perhatikan gambar di bawah ini. Untuk gambar ini kita gunakan rumus BF sama dengan perubahan cairan, D sama dengan Mg kurang BF, BF sama dengan W kurang WAP, P liquid dikali liquid G, V liquid sama dengan W dikurang WAP per P liquid G.
POBJ sama dengan MOBJ per volume liquid sama dengan MOBJ per BF per P liquid kali G. Selanjutnya, sambungan dari rumus tersebut adalah W objek sama dengan MG sama dengan BF2 sama dengan pengganti cairan tambahan. MG objek sama dengan MG cairan tambahan. MG objek sama dengan PVG cairan pengganti. MG objek sama dengan P kali L kali P kali L kali G. MG objek sama dengan MP kali L dikali L kuadrat dikali Y dikali G. Jadi rumus akhirnya yaitu M sama dengan P kali L dikali L kuadrat kali Y. Atau rumusnya juga bisa M sama dengan P kali L dikali delta P sumber G. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.